Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jennifer's Body yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan dua sahabat yang salah satu dari mereka bertingkah sangat aneh. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang ada di dalam rumah sakit jiwa bernama Nidi. Karena ia mempunyai masalah mental, selama di rumah sakit jiwa, ia sering kali melukai para perawat dan penjaga di sana. Sehingga ia sering dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Lalu, scene berubah ke masa lalu Nidi sebelum ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di mana Nidi ini adalah seorang kutu buku yang sangat pintar. Ia tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle. Ia memiliki seorang pacar bernama Chip dan juga sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita yang cantik dan seksi. Mereka sudah bersahabat sejak kecil hingga sekarang. Suatu hari Jennifer mengajak Nidi ke sebuah bar yang bernama Melodyland. Ia mengatakan pada Nidi bahwa di sana grup band favoritnya akan tampil. Malamnya mereka berdua sampai di bar itu. Dan terlihat mereka berdua mengobrol dengan vokalis band itu. Saat Jennifer pergi untuk mengambil minuman, Nidi mendengar percakapan dari anggota band. Ia mendengar bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Nidi yang kesal kemudian menghampiri mereka dan berkata bahwa Jennifer masih perawan. Setelah Jennifer datang, Nidi lalu mengatakan kepadanya bahwa anggota band itu adalah orang-orang yang jahat. Kemudian pertunjukan band itu pun berlangsung. Jennifer terlihat sangat senang karena dapat melihat grup band yang ia sukai secara langsung. Tiba-tiba Nidi melihat ada api yang muncul di atas panggung. Melihat itu, Nidi dan Jennifer langsung lari keluar dari dalam bar. Sesampainya di luar, mereka berdua dihampiri oleh vokalis band itu yang mengajak Jennifer untuk masuk ke dalam mobilnya. Nidi berusaha menghalangi sahabatnya itu untuk pergi. Namun Jennifer bersikeras untuk pergi dan meminta Nidi untuk diam dan tidak ikut campur dalam urusannya. Nidi pun khawatir dengan Jennifer karena ia merasa bahwa anggota band itu bukanlah orang yang baik. Kemudian sesampainya di rumah, Nidi menelpon pacarnya. Ia mengatakan tentang kejadian kebakaran di bar itu. Dan ia bercerita bahwa Jennifer telah pergi bersama anggota band itu yang membuatnya sangat khawatir. Tiba-tiba terdengar suara orang yang datang ke rumahnya. Dengan ketakutan, Nidi mengecek siapa yang datang ke rumahnya itu. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Nidi merasa aneh dengan sahabatnya itu, karena tubuh Jennifer dipenuhi darah dan wajahnya terlihat pucat. Saat di dalam rumah, Jennifer membuka kulkas Nidi dan memakan daging mentah. Setelah makan, Jennifer malah memuntahkan cairan berwarna hitam yang sangat banyak. Nidi yang melihat hal itu pun menjadi sangat kaget. Lalu, Jennifer meninggalkan Nidi tanpa berbicara sedikit pun. Pada keesokan harinya, terlihat Nidi yang masih memikirkan kejadian semalam. Lalu tak lama datanglah Jennifer yang mendatangi Nidi dengan keadaan baik-baik saja. Nidi yang kebingungan bertanya pada Jennifer tentang kejadian semalam. Lalu Jennifer berkata pada Nidi, mungkin itu hanya halusinasinya saja. Saat pulang sekolah, Nidi menceritakan semuanya pada Chip. Mendengar cerita pacarnya itu, Chip mengira pacarnya itu sedang mengarang. Di tempat yang berbeda, memperlihatkan Jennifer yang sedang menemui Jonas yang masih bersedih atas kehilangan sahabatnya semalam. Dengan kecantikannya, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan. Dan mereka pun pergi berdua ke tengah hutan. Sesampainya di dalam hutan, Jennifer berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan memakan Jonas. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas kemudian berpikir bahwa Jonas sedang meluapkan kesedihannya. Guru itu pun lalu bergegas pergi untuk menemui Jonas. Sesampainya di hutan, ia malah kaget dengan kondisi Jonas yang sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan, tubuhnya tercabik-cabik dan isi perutnya keluar. Setelah membunuh Jonas, terlihat wajah Jennifer yang bertambah cantik dan seksi. Lalu, scene berubah ke Chip yang sedang menelepon Nidi. Ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengannya untuk membicarakan tentang kematian Jonas yang sangat tragis itu. Nidi pun kaget dan berkata bahwa kejadian ini bukanlah suatu kebetulan. Sebulan kemudian, setelah kematian Jonas, terlihat tubuh Jennifer yang semakin rusak. Terlihat dari rambutnya yang rontok dan wajahnya yang sangat pucat.
Pada saat pulang sekolah, teman Nidi yang bernama Colin mencoba mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Dan Jennifer pun mau diajak kencan dengan Colin. Malamnya, terlihat Colin yang sedang menuju rumah Jennifer untuk berkencan dengannya. Anehnya, tempat yang ia datangi terlihat seperti perumahan kosong yang tidak berpenghuni. Kemudian, sampailah Colin di rumah Jennifer. Di dalam rumah, Jennifer mencoba menggoda Colin untuk bercinta dengannya. Kesempatan itu pun digunakan Jennifer untuk memakan Colin dan mencabik-cabiknya hingga ia tewas. Di tempat lain terlihat Nidi yang sedang bercinta dengan pacarnya merasakan ada sesuatu hal buruk yang terjadi. Ia lalu bergegas pulang ke rumahnya, dan di perjalanan pulang, ia melihat Jennifer di tengah jalan dengan tubuh yang berlumuran darah. Sesampainya di rumah, ia segera masuk dan mengunci rumahnya. Lalu ia menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, ia dikejutkan dengan Jennifer yang sudah berada di kamarnya, dengan keadaan yang baik-baik saja. Kemudian Jennifer bercerita kepada Nidi tentang keadaannya saat ini. Bermula saat ia diajak pergi oleh beberapa anggota band beberapa tahun lalu. Awalnya tidak ada yang aneh yang dirasakan Jennifer. Namun ternyata ia dibawa oleh anggota band itu ke tengah hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan di dekat air terjun. Ternyata para anggota band itu adalah para pemuja setan. Mereka memang sengaja datang ke kota itu untuk mencari tubuh gadis perawan untuk dijadikan tumbal, agar band mereka semakin terkenal. Pada awalnya, ritual itu berjalan lancar, dan band itu semakin terkenal. Namun, ternyata karena keadaan Jennifer yang sudah tidak perawan sejak ia SMP, membuat Jennifer tidak mati dan malah membuat iblis itu bersemayam di dalam tubuh Jennifer. Karena hal itu, setiap bulan Jennifer harus makan tubuh manusia. Ia juga mengatakan bahwa ketika ia sudah kenyang, ia akan kembali ke bentuk semula. Ia juga akan menjadi lebih cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Lalu ia memperlihatkan kepada Nidi saat tangannya dilukai. Tangannya akan segera sembuh kembali tanpa ada bekas sedikit pun. Setelah mendengar cerita Jennifer, Nidi merasa sedih karena tidak dapat menyelamatkan temannya itu. Lalu ia meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Nidi pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi pada Jennifer. Hingga akhirnya Nidi tahu kalau temannya itu sudah menjadi sukubus. Sukubus ini membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Dan cara untuk membunuh sukubus ini adalah dengan cara menusuk jantungnya. Setelah mengetahui hal itu, Nidi lalu menemui pacarnya dan menceritakan tentang hal itu. Nidi juga meminta Chip untuk tidak datang ke pesta dansa karena di sana Jennifer akan mencari mangsa untuk dia makan. Setelah mendengar cerita Nidi, Chip masih tidak percaya dan menganggap Nidi sedang mengarang cerita. Setelah itu, Chip pun pergi meninggalkan Nidi. Singkat cerita, acara pesta dansa yang diadakan sekolah pun tiba. Nidi pun datang ke pesta dansa sendirian untuk mengawasi Jennifer. Namun, setelah sampai ia tidak menemukan Jennifer. Di tempat lain diperlihatkan Chip yang sedang berangkat menuju ke pesta dansa. Dia terlihat berjalan sendirian ke arah sekolah. Tiba-tiba Chip dihadang oleh Jennifer. Jennifer kemudian berkata kepada Chip kalau Nidi telah berselingkuh dengan Colin. Chip yang mendengar hal itu kemudian merasa kecewa dan sangat sedih. Lalu Jennifer mengajak Chip ke sebuah tempat yang sepi. Sesampainya di sana, Jennifer melemparkan Chip ke dalam kolam untuk dia makan. Nidi yang merasakan kekasihnya Chip dalam bahaya bergegas menuju rumah Chip. Namun ibunya mengatakan bahwa Chip sudah pergi ke pesta dansa tadi. Mendengar hal itu, Nidi berlari dan mencoba mencari keberadaan Chip. Tak lama kemudian, Nidi berhasil menemukan keberadaan Jennifer yang sedang memakan tubuh Chip. Nidi yang melihat hal itu langsung berusaha menolong Chip. Hingga akhirnya Nidi menusuk Jennifer saat dia lengah. Lalu Jennifer berlari meninggalkan mereka. Chip yang kehilangan banyak darah pun akhirnya tewas. Lalu Nidi bertekad untuk membalas kematian pacarnya itu. Setelah Nidi berhasil menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antara kedua sahabat ini. Dan Nidi berhasil menusuk jantung Jennifer yang membuatnya tewas. Seketika ibu Jennifer yang mendengar kegaduhan di kamar Jennifer menemukan Jennifer yang telah terbunuh oleh Nidi. Nidi lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di akhir film diperlihatkan Nidi bisa melayang di udara karena mendapatkan gigitan dari Jennifer, yang membuat Nidi mendapatkan sebagian dari kekuatan iblis. Nidi pun menggunakan kekuatannya itu untuk kabur dari rumah sakit jiwa. Lalu ia mencari seluruh anggota band tadi dan membunuh semuanya. Dan film pun selesai.
Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini.